Seng Yuan, kau memanfaatkanku lagi. Di sini Seye nampaknya jual mahal terhadap Seng Yuan. Ah, kau ini laki-laki hidung belang. Anjir, satu sentuhan bernilai lebih dari 300.000. Aku akan mentraktirmu makan siang sehari 300 lebih setengah hari. Anggap saja itu sebagai imbalan aku menyentuhmu. Ah, apa? 300.000 itu tidak cukup. Setidaknya makan mewah ala barat. Lebih dari 1.000 orang di sini. Oke lah, baiklah. Di sini sang MC sudah sampai di Bank BRI Jakarta Utara. Lihat saja apa yang dia kenakan. Dan wanita cantik tingkat atas di sampingnya. Kau bisa tahu dia kaya, kata sang petugas-petugas bank di sini menyambut ramah sang MC kita. Anjir, kita semua berdesak-desakan dalam antrian di dua konter, tapi dia terlihat seperti pemimpin bank yang nampaknya dilayanin oleh kasir-kasir. Bernanya siapa dia? Padahal ini Bank BRI yang antriannya sampai mengular ke jalan-jalan. Anjir. Pak Sen, saldo deposit Anda di bank kami sudah lama memenuhi kriteria untuk private bank. Jadi kami ingin mengundang Anda untuk membukanya, kata sang kepala cabang BRI Jakarta Pusat itu. Keuntungan kami termasuk yang terbaik di industri. Di masa depan kami dapat menangani layanan di tempat untuk Anda. Untuk transaksi besar, kami dapat memprosesnya segera. Masuk ruang VIP bandara, domestik dan internasional, transportasi dengan sopir pribadi, layanan medis luar negeri, klub golf, klub yacht, dan masih banyak keunggulan yang bisa Anda dapatkan dengan bergabung dengan VIP di bank kami, kata congornya si sales BRI itu. Hanya menyetor uang dan membuka rekening, dan itu membawa status sosial dan hak-hak istimewa yang tidak bisa dinikmati orang lain. Batin Seng Sue di dalam hatinya. Seberapa kaya si Seng Yuan sampai segitunya bank menjilat pantatnya kepadanya ini. Batin wanita cantik itu. Pak Sen, Anda bisa berkonsultasi denganku kapan saja. Apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Tidak, aku ingin angka terakhir nomor kartu diatur ke tanggal lahirku saja. Oh, itu masalah kecil. Anda bahkan bisa merequest nomor rekening Anda sesuai enak jidat Anda sendiri. Oke, tentu saja. Apakah Anda membawa KTP Anda? Ya, aku akan memprosesnya sekarang juga, kata kepala Bank BRI itu. Pak Sen, selamat atas menjadi klien perbankan VIP kami terkemuka di Bank BRI Cabang Utara. Ini adalah pertama di Indonesia, dan mendukung kemakmuran keluarga Anda adalah kewajiban kami, kata sang direktur bank di sini. Dan rupanya Black VIP card pun dikasihkan kepada Seng Yuan. Kami juga memiliki produk pengelolaan kekayaan eksklusif untuk klien perbankan private Anda jika Anda sangat berminat. Oke, saya tidak butuh produk pengelolaan kekayaan. Jika aku memiliki dana tambahan nanti, aku akan memprioritaskan untuk menyetorkannya di sini. Oh, terima kasih. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kencan Anda. Kami juga memiliki beberapa hadiah untuk Anda. Inilah kue teh hijau dari Dang Yun. Mohon diterima. Oh, terima kasih. Rupanya sang wanita pun menerima manfaat dari menjadi pacarnya Seng Yuan ini. Anjir. Ayo kita pergi. Ya, silakan Mr. Sen. Aku akan mengantar Anda keluar. Ini benar-benar membuka mataku. Baru 21 tahun dan menyetor 30 juta. Itu bahkan tidak menghitung apa yang dia miliki di bank lain, kata sang pegawai-pegawai bank dan teller bahkan supervisor. Ya, aset tetap
ada dan bisnisnya pasti lebih mengesankan. Kaya, tampan, dan dengan kehadiran alami, dia memiliki semua keunggulan, kata orang-orang di sana. Seandainya aku tahu apakah itu filter orang kaya, tetapi semakin aku melihatnya, semakin dia sangat tampan di mataku. Apakah uang itu tidak bisa habis 7 turunan, kata wanita-wanita cantik di sini yang mendapatkan pengen dengan Seng Yuan. Anjir, bahkan pegawai bank dingin dengan Seng Yuan. Hoi, sayang sekali tidak dilahirkan lebih cantik. Kalau tidak mungkin aku juga bisa mencobanya, kata petugas di sini di dalam hatinya juga. Dia tidak mengeluarkan 1 sen pun, namun menikmati segala macam perlakuan yang tidak terbayangkan batin wanita ini. Oh iya, Seng Yuan, siapa lagi yang akan kau temui nanti? Tidak, aku tidak mengenalnya sih. Dia seperti aku, hanya menemanimu untuk urusan dan kemudian pulang. Apa? Kalian berdua akan Oke, dia akan tinggal bersamaku sepanjang waktu termasuk malam ini, kata sang MC kepada wanita cantik itu. Apa? Kalau begitu, apa itu tidak berarti kamu akan akhirnya tidur dengannya malam ini? Tidur denganku merupakan kerugian besar. Itu bukan tentang keuntungan atau kerugian, kan? Semakin mudah seorang pria mendapatkan sesuatu, semakin kurang dia menghargainya. Aku tidak sebodoh itu, batin wanita picik ini. Lagi pula aku masih perlu mencari tahu berapa banyak wanita yang ada di sekitar Seng Yuan. Apakah aku bahkan punya kesempatan untuk menjadi yang utama? Rupanya di sini dia melihat sesuatu. Wow, aku hanya pernah melihat restoran ini di video YouTube, katanya. Di sini orang-orang ini nampaknya tidak pernah makan di restoran semewah itu. Oh ya, di restoran Vegas yang dipanggang dan dengan saus lobster adalah hidangan utama di restoran mewah ini. Jika kau tidak terbiasa dengan itu, aku juga memesan burger beef stew, kata sang MC kepada wanita itu. Kemana kita akan pergi setelah makan? Masing-masing kembali ke rumah kita sendiri saja. Aku tidak mau lanjut denganmu, kata sang MC. Kukira hari ini sepenuhnya milikku, katanya yang pengen ngorupsi Seng Yuan. Tentu saja tidak. Aku ada janji lain sore hari ini dan malam ini. Dengan siapa kau membuat rencana? Rupanya dia pengen sotoy dan mengatur hidup Seng Yuan. Kau tidak tahu ya, Kapan jadi aku bisa menghabiskan sehari penuh denganmu? Aku tidak punya banyak waktu, paling banyak setengah hari, malam hingga ke siang hari berikutnya. Rupanya di sini Long Jihan ngirim WA kepada Seng Yuan. Halo Seng Yuan, apakah kau suka dengan fotoku ini? Atau gaya ini? Atau yang begini? Rupanya dia pun langsung melihat apa yang terjadi di sini. Kenapa dia ngirimin aku WA seperti ini? Batin Seng Yuan di dalam hatinya. Apa dia tertimulasi oleh sesuatu? Aku tidak mengerti dengan pikiran wanita ini. Hei, cantik, ada apa? Tidak ada apa-apa, hanya bertanya tentang preferensi atau kesukaanmu kepadanya. Baguslah kalau begitu. Nampaknya Long Jihan juga harus berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan hati Seng Yuan. Seng Yuan, semuanya apa yang kamu suka? Semuanya manis-manis dan cantik aja. Jadi kapan kau ada waktu luang untukku? Hari ini aku bisa kok. Seng Yuan, kenapa kau memainkan ponsel terus saat makan? Berhenti bermain dan bicara padaku, kata wanita itu yang mulai posesif kepada Seng Yuan. Bicara aja, aku nggak keberatan kok. Sekedar obrolan biasa kepada temanku, kata Seng Yuan di sini ngeles kayak bajai. Percakapan seharusnya yang terjadi alami saja, bukan dipaksakan. Jadi
Jika ada sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Akan datang sendirinya. Rupanya Seng Yuan di sini kepada gadis itu juga slow aja, nggak buru-buru ingin mendapatkan bubuk-bubuk dengan wanita itu. Anjir, Seng Yuan ini, jika kau tidak ingin mengatakannya denganku, ya udah jangan bicara saja. Dia mencari-cari alasan. Dasar laki-laki hidung buaya, batin wanita itu. Seng Yuan, kamu tidak makan dan kamu malah ngotak-otak HP seperti itu. Kamu mau bicara, seleraku jadi hilang nih. Oke, kalau gitu ayo kita pergi. Kalau kamu tidak mau makan ya udah, kita pergi aja dari sini. Pelayan, minta tagihannya. Pak, totalnya 2,493 juta. Bisa scan di sini. Oke, baik. Anjir, sekali makan saja melebihkan 2 juta lebih. Aku sudah menepati janjiku kan? Rupanya Seng Yuan langsung kabur dari restoran itu tanpa memakan apapun. Baiklah, ayo kita pergi. Dan setelah 30 menit kemudian, kamu benar-benar menyuruhku kembali ke sekolah? Ada apa lagi memang? Aku masih punya hal-hal yang penting yang harus dilakukan, kata Seng Yuan di sini. Dan wanita itu pun turun dari mobil mewahnya Seng Yuan. Dan rupanya wanita itu terkejut. Di sana sudah menanti wanita cantik untuk bergantian dengannya, yaitu Long Jihan. Dan rupanya di sini pertempuran akbar pun terjadi. Sial, ini aku seperti dicampakkan, kata Xiu Shouwei di sini. Dan benar saja, Zhou Jian langsung masuk ke mobil Seng Yuan. Seng Yuan, apa yang terjadi ini? Kenapa kau meninggalkanku dan mengganti wanita? Katanya di sini. Anjrot di depan mata wanitanya, dan langsung wanita ini ngomel-ngomel sepanjang jalan. Oke sayang, pasang sabuk pengamannya dulu. Kita akan jalan kemana nih? Oke, nampaknya Song Jihan pun juga tidak merasa risih dan biasa saja. Nah, pertempuran ini sudah berada di tangannya, batin wanita itu. Transisi yang mulus, aku baru saja keluar dan kau sudah memasukkan gadis lain, kata Xiu Shouwei yang rupanya kalah. Bukankah sudah kukatakan aku punya urusan penting? Kau wanita lain, inikah urusan yang pentingmu? Tidak, aku tidak bisa mengatakan ini sekarang. Tenang, wanita ini rupanya posesif banget kepada Seng Yuan. Kalian, apa yang akan kalian lakukan? Sudah kamu jelas, ngapain juga kamu tanya? Kita sudah sama-sama dewasa, ngapain seperti itu? Malu-malu kucing, kata Seng Yuan di sini. Kamu Seng Yuan, Seng Yuan benar-benar menyebalkan. Setidaknya tunggu sampai aku di dalam sekolah. Apa kau begitu tidak sabaran, kata wanita itu yang marah-marah lagi. Oi, ada hal lain yang ingin kau katakan? Jika tidak, kami akan pergi nih, kata Seng Yuan yang mengusir wanita itu. Tunggu. Apalagi sekarang? Aku akan pergi manapun kalian pergi. Woi wanita, jangan konyol deh. Aku punya urusan penting yang harus kau lakukan. Lebih baik kau pergi ke kelas. Jika serius, kenapa aku tidak boleh ikut? Katanya di sini. Qiule sedang mengamuk dan tidak mau keluar, dan ini gerbang sekolah. Aku tidak bisa menyeretnya keluar, kata Seng Yuan di sini. Rupanya wanita ini memang menyebalkan. Kamu tidak keberatan kan, Jihan? Oke. Didorong keluar dari kursi penumpang sudah cukup buruk, tetapi Seng Yuan bahkan bertanya pada wanita itu apakah dia keberatan. Kapan aku, Qiule, pernah menderita keluhan semacam ini? Rupanya di benak Qiule, wanita berstandar tinggi tidak pernah ditolak oleh laki-laki. Tidak apa-apa Seng Yuan. Rupanya Long Jihan beda kata, beda hati. Tentu saja aku keberatan, tapi jika aku bersikap terlalu kecil di depan Seng Yuan, aku akan membuatnya kehilangan muka.
Baiklah kalau begitu. Ayo kita pergi berbelanja dulu, kata Seng Yuan di sini. Menempatkan Kiole pada tempatnya tidaklah buruk. Membawanya tidak mempengaruhi apapun ketika waktunya mendapatkan kamar. Aku hanya akan meminta hotel untuk mengatur mobil untuk mengirimnya kembali. Batin Seng Yuan di sini. Berpindah tempat di Nitron Mall. Seng Yuan, bolehkah aku berpegang tanganmu? Oh iya, tentu saja kita akan berpegang tangan bersama-sama. Anjir! Apakah Xiaolong secara alami memalu? Atau hanya seperti ini di dekatku? Dia sangat hati-hati dalam segala hal yang dia lakukan. Sepertinya aku harus lebih memperhatikannya. Batin Seng Yuan di dalam hatinya. Anjir, laki-laki ini, apakah ini boleh aku memegang lenganmu? Sangat manis pemalu. Dan Seng Yuan benar-benar menyukainya. Jadi aku harus menjadi orang ketiga di sini seperti obat nyamuk. Anjir, katanya di dalam hati. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu juga ikut gandengan aku, Aku juga ingin memegang lenganmu. Secara insting melepaskannya di sini. Nampaknya Song Jihan di sini mulai agak menyerah. Jadi Seng Yuan benar-benar lebih memilih dan memanjakan Xiao Lie di sini. Tapi sepertinya Seng Yuan sudah tahu dan nampaknya dia tidak mau kehilangan wanita cantik itu. Tidak apa-apa, pegang terus yang erat, jangan lepaskan aku, kata Seng Yuan kepada wanita cantik itu sembari memegang tangannya dengan erat. Seng Yuan, kenapa kau tidak membiarkanku memegang lebih erat? Kata Xiao di sini. Seberapa dekat kau ingin bersamanya? Katanya Seng Yuan sembari nolak wanita itu. Terasa cukup lembut, tapi kita tetap perlu menjaga penampilan, batin Seng Yuan. Jangan terlalu mencuri perhatian. Tindakan kau lihat betapa banyak orang di mall ini, kata Seng Yuan kepada Xiao Lie. Aku tidak akan memegang lebih erat lagi. Xiao Lie pun langsung ngomong seperti itu. Jika terus kau seperti ini, rewel seperti bayi, aku akan meninggalkanmu dan membiarkanmu pulang lebih awal. Anjir. Apa-apaan ini? Rupanya orang-orang di sono mulai mengguncingkan Seng Yuan. Apa mereka sedang merekam drama atau dracin? Kenapa orang itu mempunyai dua wanita? Yang bisa kukatakan hanyalah dia kaya dan dia sangat tahu cara bermain wanita, batin wanita yang ada di samping itu. Oh, sekarang aku mulai tahu semua wanita cantik berkualitas tinggi pasti ada di suatu tempat, yaitu mall ini. Dan ternyata mereka semua sudah jatuh di orang si kurang ajar itu, kata orang-orang di sana. Bagaimana kedua wanita itu bisa mau dimadu dan digandeng seperti itu? Hubungan ketiganya di kehidupan nyata. Apakah aku sedang berhalusinasi dan menonton dracin di aplikasi Melolo? Oke guys, episode di sini 66 sudah berakhir. Jangan lupa untuk like dan komen share supaya admin tambah bahagia. Terima kasih yang sudah mendukung. See you next time.